Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang besar tak disebut gelar, kecil pun tak disebut nama, yang intinya kita yang berhadir pada umumnya di rumah Allah ini, baik itu yang dituakan sehari, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada subuh ini, pada pagi ini, kalau ditengok-tengok ini, ada 3 nikmat yang sudah kita dapatkan. Kalau dihitung-hitung, karena nikmat Tuhan tak bisa dihitung. Tapi kalau dihitung-hitung, ya setidaknya ada 3 nikmat Tuhan yang utama yang kita dapat. Pertama, nikmat utamanya adalah nikmat badan sehat. Iya Bu, ada nggak yang merangkak dari mesinnya? Nggak ada. Yang tensinya naik atau asam urat di kuman ada? Ada Bu? Oh ada. Meskipun demikian nggak bisa juga datang ke mesin. Itu yang pertama, nikmat utama yang kita dapatkan adalah badan sehat. Yang kedua, nikmat utama yang kita dapatkan adalah lingkungan kita aman. Tengok tadi dia di garasi, tengok motor masih ada, tengok jendela rumah tak ada yang buka, ya kan? Tengok pintu tak ada yang dibobol. Artinya alhamdulillah aman. Beda kalau kita di Pakistan, mau yang di Kashmir umpamanya kan, apalagi di Palestina, saudara kita di Palestina. Alhamdulillah kondisi kita aman. Yang ketiga nikmat yang kita dapatkan Bapak Ibu adalah, kira-kira ada isi kulkas Bu? Bu? Ada kan? Bawang ada seketir, ladu ada seketir. Artinya ada yang dimasak. Bahkan kata pengurus tadi ada snack katanya. Ada snack yang menunggu kita. 3 macam nikmat ini Bapak Ibu jangan diremehkan. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis sahih Nabi mengatakan begini, apabila salah seorang kalian berada di pagi hari, kata Nabi, dan mendapatkan 3 macam nikmat tadi, mu'afan fi jasadi, itu bunyi hadisnya, sehat walafiat di badannya. Yang kedua kata Nabi SAW, aminan fi sirri, aman di lingkungannya, rumah aman, perumahan aman, dan seterusnya. Yang ketiga kata Nabi, wa indahu qutu yaumi, dia memiliki makanan yang bisa dia santap, dia cicipi, dia konsumsi di hari itu. Kata Nabi, siapa yang mendapatkan 3 macam nikmat ini di pagi hari, faka'anna ad-dunya hizat lahu bihadafiriha, maka orang yang mendapatkan 3 macam nikmat ini, kata Nabi, seolah-olah dunia dan seisinya itu diberikan kepadanya. Bayangkan Bapak Ibu, 3 nikmat ini kan tidak semua isi dunia, kan masih banyak yang belum disebutkan. Mobil, apalagi kan banyak nikmat lain tuh. Tapi kata Nabi, kalau dapat 3 nikmat itu, sudah dapat 3 nikmat ini, seolah-olah dunia dan seisinya itu sudah didapatkannya. Itu makanya tadi saya sebut dengan 3 nikmat utama. Coba bayangkan Bapak Ibu, badan tak sehat, badan tak sehat, tapi di dapur banyak menu makanannya. Kira-kira nikmat tak hidup? Enggak. Badan sehat, tapi tak ada yang dimakan. Atau kondisi perang, kan tak juga. Maka 3 nikmat ini nikmat utama. Nah, secara tidak langsung Nabi itu mengingatkan kita begini Bapak Ibu dari hadis ini. Kalau bahasa sederhananya Nabi ingin mengatakan begini, kalau dapat 3 nikmat ini, dan dapat kita 3 nikmat ini di pagi hari, tengok badan sehat, alhamdulillah. Nah, buka kulkas, tengok ada beras, oh ada dimakan begini, ada. Kondisi aman, tak aman. Seolah-olah Nabi itu mengatakan begini, kalau dapat 3 nikmat ini, jangan banyak juga dipikirkan di pagi hari itu lagi.
Jangan dipersulit lagi pikiran kita dengan memikirkan ikut setoran aja tuh tempo belum, kredit auto lah timbul belum lagi, utang lah banyak. Kalau pagi hari itu yang kita pikirkan, kapan kita mau bersyukur kepada Allah, ya kan? Kan yang membuat kita tak susah bersyukur itu banyak lagi pikirkan. Pagi hari baru, belum lagi bisa menikmati segelas kopi itu, otak kita ada kemana lagi? Banyak lagi beban hidup. Maka Nabi 3 ini dapat sama kamu pagi hari. Jadi sudahlah. Nah, nanti kalau mikirkan cicilan rumah, KPR segala macam, nanti jam 10 jam 11 pikiran. Jadi kalau pagi ini jangan keruhkan suasana pikiran kita dengan memikirkan selain dari yang 3. Badan sehat, kondisi aman. Kemudian yang ketiga, ada yang bisa dimakan. Bapak Ibu yang rahmati Allah, itu prolog atau mukadimah. Ada 2 hal yang mesti saya ingatkan sebelum kita lanjut. Pertama, saya tak tahu yang menuliskan dokter itu entah siapa. Ya, ini perlu saya klarifikasi. Kebetulan ada Mister ini kawan saya dosen dulu di UIN. Jangan-jangan dia kapan pula aku seni dokter ini. Ini penipuan. Kalau saya diam kan penipuan. Sedang dokter ya, kalau sedang studi S3 ya, mungkin kawan yang menuliskan dokter itu mungkin doa, mudah-mudahan usaha cepat selesai. Amin. Tapi kalau wisuda belum, baru selesai 2 Pak di Jogja. Yang kedua, tadi sempat sholat mendengarkan ada bunyi musik di jalan. Ya kan? Nah, suara ringtone apalah namanya. Tapi yang jelas Bapak Ibu, kita tidak suzon dengan orangnya. Kita tidak boleh mengatakan apa aja musik hidup, tapi mungkin tidak tahu bagaimana cara atau tidak tahu mau diapakan di HP bunyi sekarang. Nah, maka tugas kita adalah memberitahu. Ketika kita dalam sholat, yang namanya manusia kan pelupa, Pak. Ya, manusia ini kan lupa itu tak bisa dihindari. Kadang-kadang masuk kita ke masjid, HP ini lupa kita silent. Jadi kalau lupa itu penyebabnya apa lagi? Nah, kalau kita lupa, pas sedang sholat bunyi HP itu, ya kan, nada sambung atau nada deringnya pun musik. Nah, caranya bagaimana? Apakah didiamkan saja atau bagaimana? Kalau didiamkan saja tak boleh, berdosa. Apa berdosa? Mengganggu orang yang sedang sholat. Untung imam tadi tak hilang bacaan. Sempat hilang tadi bacaan imam, tak lah ya. Satu itu. Berapa banyak orang yang merasa terusik dengan musik tadi, dengan bunyi nada kering HP. Nah, maka kalau dibiarkan itu berdosa. Nah, cuman kalau orang itu tak tahu apa yang mau saya lakukan ini, atau dia mungkin tahu dulu kalau dalam pelaksanaan sholat itu tak boleh banyak gerak, sehingga susah gimana caranya. Kalau ini tak berdosa. Berdosa itu nanti kalau dibiarkan begitu saja, sementara dia tahu hukumnya tak boleh dan dia sudah tahu tata cara untuk mematikannya atau bersikap gitu. Nah, dibiarkan juga berdosa. Nah, bagaimana cara menyikapinya Bapak Ibu? Caranya adalah kalau HP itu masih di pinggangnya atau di saku, nah itu lebih murah, lebih mudah ya. Tinggal ambil, matikan. Walaupun kita kan terfokus itu Pak, nah, bukanya lagi, ya kan? Tidak apa-apa. Nah, buka, kemudian cari mana cara silentnya atau langsung pencet powernya itu untuk matikan betul. Selesai betul. Yang jadi persoalan itu kalau HP itu di lantai. Nah, itu mungkin yang susah. Gimana cara menyikapinya? Awak berdirinya, ya, HP di lantai. Pilihannya ada 2. Pertama, ya sudah, kalau sudah berbunyi kita sedang berdiri. Tunggu nanti ketika duduk. Ya, ketika kita duduk tasyahud, pokoknya tunggu antara 2 sujud itu, ambil HP itu. Kalau tak sempat matikannya, ketika kita masih sujud, ketika kita sedang duduk itu, ya udah naik bawa dia berdiri dulu, bawa berdiri. Nanti pas berdiri itu mainkan lah, pegang HP itu, matikan, tekan tombol power. Itu kalau rasanya tak sempat ketika kita kan duduk antara 2 sujud itu kan nggak boleh lama Pak. Aktivitas kita kan sujud, setelah sujud duduk antara 2 sujud, habis itu sujud lagi, kan tak sempat. Ambil aja HP itu, ambil HP itu, mau bangkit itu ambil HP itu.
Jadi kita berdiri bersama dengan Habib. Nah, ketika sudah berdiri tinggal main kan tadi, matikan atau silent kan. Itu cara pertama. Cara yang kedua, nah ini cara yang kedua ini memang ya kita mau tidak mau langsung turun ke bawah. Artinya kita tidak menunggu posisi kita sedang ruku atau sujud atau duduk atau sujud. Langsung turun, ambil tegak lagi. Ini kondisi yang darurat betul. Kondisi yang darurat betul. Contoh, berkali-kali waktu telepon awak sampai 5 kali ini di telepon itu kan lama tuh bunyi musik itu. Sementara kita imam agak lama pula bacaannya. Suruh sajadah apa baca? Selama sajadah itu pula bunyinya. Nah, dia tak bisa lagi dia tunggu pula sujud nanti. Maka mau tidak mau langsung, artinya kita ambil langsung kita matikan. Itu hukumnya darurat. Boleh itu. Dalam kajian fikih ketika kita sholat, kemudian ada bapak sholat sini, ada anak orang manjat ini dia, manjat mimbar nih. Si bapak ini menengok dia, ini anak ini tak lagi jatuh nih. Nah, ada dua pilihan itu, dibiarkan atau tidak. Kalau dia biarkan sholatnya ya aman. Cuma anak ini bisa kepala nanti terbentur ke bawah atau apa. Kalau kajian fikih, para ulama fikih mengatakan boleh bapak itu menghentikan sementara sholatnya, di pause. Kayak TV baru bisa di pause kan, atau tombol. Nah, bisa berhenti sementara ya. Atau kayak di HP kan. Nah itu juga, jadi ketika sholat, ketika kita yakin nih, ini anaknya kalau tak disambut sekarang, tak dilarang sekarang jatuh nih. Lari batu ke sini, ditariknya nanti ke bawah atau disambutnya supaya tidak jatuh ke bawah. Setelah dia anak itu selamatkan, balik lagi bapak itu, atau dia situ sampingnya itu lanjutkan sholatnya tanpa takbiratul ihram lagi. Boleh begitu. Nah ini perlu Pak, ini penting sekali. Karena hal seperti ini kan kadang-kadang tidak jumpa kita di buku-buku fikih. Apalagi sama Nabi kan apa yang ada lagi. Nah cuman ada peristiwa yang dulu terjadi dan dibahas oleh para ulama kita, yang itu sama hukumnya, cara menyikapinya sama. Nah dikembalikan ke situ. Walaupun HP tak ada, kan mungkin ada bapak itu mikir apa cara Ustaz? Zaman Nabi ada HP kan? Kok bisa berani? Karena hukumnya sama, kasusnya sama. Karena kasusnya sama, latar belakangnya sama, penyebabnya sama, maka disamakan hukumnya. Dikembalikan ke kasus lama yang sudah ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dua hal yang mesti saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya diberikan amanah untuk menyampaikan kajian akidah. Akidahnya ada embel-embelnya, akidah Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Asy'ariyah atau Asy'ariyah itu Bapak Ibu, itu adalah jemaah komunitas atau katakanlah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah atau tauhid. Ya namanya kan susah, jarang kita dengar mungkin. Sebagian orang mungkin baru pertama kali dengar apa Asy'ariyah. Asy'ariyah atau Asy'ariyah itu nama untuk mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini kan harus jamaah insya Allah. Nama imam yang kita ikuti namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu nama imam itu dalam masalah akidah. Kalau dalam fikih kita ikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, kalau dalam akidah imam kita yang membimbing kita untuk mengikuti ajaran Nabi dalam bidang akidah, nama imamnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Orang yang ikut imam ini dalam bahasa Arab dinamakan dengan Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Itu istilah. Dah hafal Bapak Ibu, dah mungkin ada Ustaz, payah patah-patah lidah namanya Bapak Ustaz rasakan. Ya, patah lidahnya kan. Kami subuh tadi jadi Bilal. Oh jadi Bilal. Pak Imam tadi Asy'ari. Oh iya, keren itu. MC. Jadi Pak Sanasari jadi hanya di Bilal. MC tadi. Ya, baik. Nah, jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu tokoh kita. Baik. Kalau kenal Bapaknya sini Bilal biasa ya. Subuh Pak.
Asal tadi yang PMC dulu ya. Mantap nama itu bikin lah. Nama cucunya dibikin nama Abdulasan dan Asal. Yang masih muda-muda yang mau nikah nanti cari suami yang namanya Asy'ari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu perkenalan itu. Jadi nanti apa kajian Ustaz Akidah Asy'ari, apa Asy'ari itu? Asy'ari atau Asy'ariyah itu adalah nama kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selamat di dunia dan di akhirat nanti. Ya, itulah dia. Dan itu kita di situ, masuk kita di situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau kajian akidah ini Bapak Ibu, yang kita bahas tentang persoalan keyakinan. Ya. Itu beda dengan fikih. Kalau masuk kampung itu PK. Ada ibu dulu. Apa pelajaran PK kata dulu ya Bu. Kalau zaman kini fikih. Nah fikih nakil ya. Kalau fikih nakil ya. PK kata orang tua dulu PK. Kalau sekarang bunyinya diganti sedikit fikih. Barangnya tuh PK fikih. Kalau ilmu PK atau ilmu fikih itu yang dibahas bukan tentang keyakinan tapi amal yang kita lakukan. Contohnya sholat, zakat, gimana tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara berkurban nantinya. Itu fikih, itu PK. Sementara kalau bicara tentang ilmu akidah, itu yang kita persoalkan adalah tentang keyakinan. Nah, ini harus kita jelaskan dulu. Jadi kalau punya keyakinan, itu masalah akidah. Tapi kalau perbuatan saja, amal ibadah yang sifatnya perbuatan, itu masuk kajian PK atau fikih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingat ya, dulu yang pernah kita pelajari dari guru-guru kita, kalau belajar akidah itu apa biasanya yang kita ingat sama ini? Ini boleh pakai bahasa daerah ya? Saya bahasa daerah bahasa Arab biasanya. Boleh tak bahasa daerah? Boleh asal sedikit. Kalau kita ingat-ingat dulu pelajaran MDA, pelajaran SD, tak apalah pesantren. Kalaulah belajar akidah tu, apa nanti ingin awak ini? Apa bahasanya? Saya ingin kasih tahu, atau Laila Ustaz. Kalau disebut belajar akidah atau tauhid nama lainnya, itu yang saya ingat yang kita bahas itu mengenai sifat Allah, ya. Sifat Allah yang wajib ada 20. Kalau Bapak Ibu di kampung itu dulu dinyanyikan ya kan, wujud kita bako dan sampai seterusnya. Kan itu tuh. Jadi kalau belajar akidah, itulah yang kita bahas. Sifat Allah yang wajib ada 20. Sifat mustahil Allah ada 20. Sifat jaiz Allah ada 1. Sifat wajib Nabi dan Rasul ada 4. Yang mustahil ada 4. Yang jaiz ada 1. Kan itu kan? Ya, atulah salah masuk ini. Kalau betul Bapak Ibu Ahlus Sunnah wal Jamaah, lain memang itu dulu belajar akidah, belajar tauhid sama tuan guru semacam itu yang kita kaji dulu. Sifat Allah, ya wujud kita bako, qiyamu li nafsihi mukhalafatul hawadis sampai basar apa seterusnya. Nah itu dulu tuh, ya kan? Nah, cuma Bapak Ibu yang saya bahas di pertemuan pertama ini dan seterusnya, kalau nanti masih berminat, biasanya Bapak Ibu kalau pertemuan pertama saya tidak mau memastikan, besok kita jumpa lagi kita. Saya biasanya minta ke pengurus, sekaligus nih pengurus, silakan nanti di survei. Survei itu artinya tanya ke jemaah, apa caranya kita sambung tak Ustaz potong tuh. Kalau rasanya jemaah suara terbanyak mengatakan sambung Ustaz, sambung Pak, enak sama Ustaz kemarin, insya Allah saya datang lagi. Tapi kalau enggak, Sadaqallahu lazim lah. Ini pertemuan pertama dan terakhir. Iya Pak, susah kita mengajar jemaah yang tak suka sama kita lagi. Iya kata kita nanti enggak, iya kan? Sama dengan imam Pak, makruh hukumnya yang jadi imam itu orang yang tidak disukai oleh jemaah. Imamku syukur apa? Aku syukur aja imam Pak. Aman Pak imam. Aman. Iya.
Ada hadis itu dalam kitab fikih itu disebutkan dimakruhkan menjadi imam untuk makmum yang makmum itu tidak suku Jawa. Ini payah jadi imam tuh, Pak. Payah. Makanya tolong gaji jadi pastinya sesuai kesejahteraan. Kemudian jangan diperlambat. Susah ini imam tuh. Suara bagus, tapi mungkin tak ada yang salah. Tidak suka juga. Memang. Ini kalau suka, nah oke, mantap itu. Samanya ceramah ini kalau nggak suka cuma tuh deh terbuang-buang kayak gitu. Nah, jadi saya pribadi kalau nanti tak cocok aku lagi jadi Ustaz, tolong disampaikan pengurus ke saya, nggak usah malu-malu daripada pengurus pendosa nanti jemaah kan, lebih baik sampaikan. Maka yang materi yang sampaikan Bapak Ibu masalah akidah ini saya kesampingkan dulu tentang sifat Allah dan sifat Nabi itu. Artinya yang saya sampaikan nanti itu tidak membahas sifat Allah yang 20 yang wajib, yang jadi 1, usaha yang 20 dan seterusnya. Itu loh. Yang saya sampaikan adalah namanya tauhid amali. Yang tauhid itu ada dua Bapak Ibu. Ada tauhid kalau bahasa Arabnya tauhid ilmi, ada tauhid amali. Tauhid ilmi itu namanya tauhid teoritis, itu yang pembahasan tentang sifat Allah, sifat Allah yang wajib, mustahil, jaiz dan seterusnya. Itu yang disebut dengan tauhid ilmi. Ini dah banyak kita bahas Pak. Dari dulu pesantren dah kita pelajari, di sekolah madrasah kita pelajari. Itu yang sering kita baca, yang sering kita diajarkan oleh tuan guru kita. Tapi yang tauhid yang nomor 2 ini, tauhid amali ini, itu tauhid sifatnya tauhid dalam pengamalan praktek, tidak lagi berkutat pada teori saja, tapi sudah bersifat praktek amali. Ini yang jarang tersentuh Pak. Yang sering tersentuh itu tauhid yang berkenaan dengan teori tentang tadi sifat 20 atau akidah 50 namanya itu Pak. Yang saya sampaikan nanti Bapak Ibu itu mengenai tauhid yang nomor 2, tauhid amali. Dia lebih kepada praktek amalia. Contohnya di Goa, di kampung aku, di kampung saya ada sejenis burung tahu? Unggil. Ada sejenis burung, saya tak tahu namanya, saya pernah tahu, lupa, Allah alam lah. Tapi burung ini Bapak Ibu, dia kalau bunyi di malam hari, bunyi di malam hari, itu orang kampung itu rata-rata kalau terdengar sama dia burung ini, sedih dia langsung, cemasnya datang. Ini burung Bapak, capek nih, cemas orang kalau udah mendengar burung, was-was datang. Bahkan ada anggota keluarga saya tidak bisa dia lolong malam hari itu Pak. Tidak bisa dia tidur malam itu karena gelisah. Coba yang perkara burung coba. Nah, coba nanti dicek, ada di kampung Bapak Ibu juga tradisi model itu. Apa yang dicemaskan? Seberapa betul bahayanya burung ini dengar Pak? Burung ini Bapak Ibu kalau terdengar malam hari bersuara, itu khas bunyinya, tak mengantuk loh. Itu adanya nanti kemalangan yang terjadi, terutama di keluarga orang yang mendengarkan suara burung itu. Intinya kalaulah terdengar suara burung itu malam hari, ada aja kemalangan terjadi. Entah ada anggota keluarga yang meninggal lah, pokoknya dan itu yang paling sering. Sehingga kalau dengar bunyi burung itu malam hari, perasaan ibu-ibu itu rata-rata apa katanya? Siapa pula kemeninggalan? Dikaitkan lah, jajan anak awak, jajan suami awak, menomano pikiran itu, sedih bawah. Bahkan tadi yang saya katakan ada anggota keluarga saya sampai tidak bisa tidur Pak, sampai ke dokter dari semat, dia itu dokter dari semat, pakar apa tuh, psikolog tuh ya.
Bayangkan tuh, sampai minum obat sampai ke sana dia hanya untuk mengobati tidak bisa tidur. Di antara penyebabnya rasa takut yang berlebihan ketika sudah mendengar suara guru. Apa guru itu? Murai ya? Murai. Aduh kalau kali murai itu. Dorong kan? Dorong bubut. Minyak ya. Dan itu Pak, dia bunyinya itu tak pernah sering, dalam artian tak setiap malam. Itu lah, kalau setiap malam mungkin orang ngapain aja. Dia tak, ketika bunyi dia bunyi. Itu masalahnya Pak. Betul tak itu? Kena tak tauhid kita tuh? Masa cemas kena burungnya? Kena burungnya? Sampai tak bisa tidur kita, gelisah. Nah ini, kau namanya tauhid amali Pak. Betul tak? Rusak atau hidup kita ya? Atau yang paling bahaya, syirik tak kita gara-gara itu. Itu satu contoh Pak. Contoh kedua nih, sebelum kita masuk pada persoalan. Ada namanya Bapak Ibu masih di kampung Pak, karena memang masih menjamur di kampung. Di kota ini kan orang kota sudah maju pikiran. Di beberapa daerah Bapak Ibu ada namanya ilmu pelangkahan. Pernah dengar ilmu pelangkahan Pak? Kok Pak diskusinya mantapnya Ciro Pak. Pak, Bapak pernah dengar ilmu pelangkahan? Ilmu pelangkahan itu Pak, contohnya nih, saya punya anak perempuan mau nikah ya. Akhirnya Pak, datanglah ke orang pintar tanda kutip. Ngapain orang minta tuh? Minta tunjukkan hari eloknya. Tahu elok? Minta tunjukkan, minta carikan kapan bagusnya acara akad nikah di walimah. Ada tak Bapak Ibu? Itu ilmu pelangkahan itu. Ilmu pelangkahan itu banyak modelnya. Itu satu baru. Yang kedua, ilmu pelangkahan itu saya mau bisnis, mau menggali, bikinlah kedai. Dan siap kedai itu, kapan mulai buka kedai ini? Itu datang lagi nanti orang pintar tuh, ya kan tuh, udah tuh, ambo udah menggali itu. Ambilu hari rancak, bilu dan rancak, ambo mulai menggali. Kau tadi bilu menentukan hari bagus untuk menikah. Ya. Kalau lagi dua nih, hari bagus untuk membuka bisnis pertama kali. Dua contohnya. Yang ketiga, yang pelanggan juga nih. Saya mau pergi jauh, pergi musafir mana? Ke Medan, ke Aceh, ke Jakarta. Pokoknya keluar kampung. Hari apa yang bagus? Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah jumpa yang model begini, mungkin Bapak Ibu serasa tak percaya. Masa iya orang sampai udah itu? Aduh Pak, saya langsung melihat, saya langsung menengok orang udah itu. Jadi kita tak halu, kita tak bicara hayalan. Ilmu itu yang menambah pelanggan itu. Orang yang mengamalkan dan meyakini pun Jadi kita tak bahayal nih. Sampai-sampai Pak, dalam kampung ya. Dalam keyakinan ilmu pelangkahan itu, saya lupa hari apa pula, karena saya tak mengamalkan, saya tak percaya yang begituan. Anggapnya hari Rabu Pak, contoh. Menurut ilmu pelangkahannya, hari Rabu itu hari naas untuk bepergian jauh. Makanya nak akan niyo keluar kampung di hari Rabu. Apapun soal-soalannya, apapun hajatnya, tak akan mau dia keluar kampung hari Rabu itu. Karena rupanya, menurut ilmu pelangkahan yang dia pelajari, hari Rabu itu hari naas. Tahu hari naas? Hari sial. Masuk intinya hari sial, hari celaku dan saudara. Kok megalewa dia itu? Dan untuk bangkrut. Nah, kok nikah awak itu keluarga apa namanya putri, ya cerai. Pokoknya hari naas. Itu Pak. Satu contoh lagi, kok yang biasa ke hotel Pak. Kalau yang biasa ke hotel nanti naik lift, kan ada angka-angkanya Pak, nanti 1, 2, 3, 4.
jumpa nanti bapak hotel yang tengok angka dia itu dia hilang. Sampai satu aduh, dua aduh, sampai aduh, tiga tak ada apa-apanya, langsung lompat lantainya nomornya. Ini juga termasuk persoalan juga. Angka sial namanya juga, ya angka sial. Ini contoh nih masalah-masalah yang itu perlu dikaji dalam atau perlu kita tahu hukumnya, bahayanya, dampaknya, dan itu ada dalam kajian tauhid amali. Itu pertama Pak. Yang kedua, kenapa ini penting disampaikan? Karena ada sebagian kelompok umat Islam juga, kita tidak meyakini mereka kafir, mereka Islam juga. Di masalah tauhid amali ini kita diserang betul. Bahkan mereka terlalu ekstrim misalnya. Dikit-dikit lah syirik dulu dalam saya tadi, dengan ada itu contohnya. Ada keyakinan kita mungkin ya menengok sesuatu. Contohnya Pak, kita mau berangkat dari mana berangkat, tapi tiba-tiba mungkin ada badan kita bergerak-gerak. Contohnya matahari tiba-tiba bergerak mendadak, atau ada tanda-tanda yang langsung kita anggap ini tanda sial contohnya. Nah, kalau ketika kita meyakini hal itu ada pemahaman sebagian masyarakat langsung memvonis itu syirik, orangnya langsung jatuh dalam kesyirikan, terlalu ekstrim banget itu. Nah, kita kadang-kadang dianggap lemah di situ Pak. Oh, sifat Tuhannya tahu ya, cuman dalam masalah-masalah yang tadi ada kita lemah atau syirik. Nah, ini kita tahu. Yang paling bahaya itu nanti datang kita ziarah kubur, umpamanya ke makam syekh sebulan, berdoa kita situ, tengoknya nampak kita berdoa, dia bilang kita minta sama syekh, syirik pula. Nah, ini yang parah. Maka atas dasar dua hal tadi, maka izinkan saya Bapak Ibu, akidah yang kita bahas atau tauhid yang kita bahas itu tauhid amali. Nanti kita bahas satu persatu. Kan banyak dari contohnya tuh, contoh persoalan yang kita bahas nanti. Ilmu pelanggaran, apa hukumnya, yang mulia atau tidak, mana yang mulia, mana yang tidak, apa bahayanya dan seterusnya. Nanti masuk tadi burung tadi Pak, Bu ya. Nah, mulia tak burung tadi diyakini. Apa namanya kalau meyakini burung model itu? Bahaya itu tidak, ada dampaknya. Nah, nanti kita bahas. Ini kan 30 menit cuma kan? Nah, karena sudah dibatas itu nggak bisa saya lewati lagi. Nah, itu prolog mukadimahnya Bapak Ibu. Jadi yang kita bahas akidah amali namanya. Lebih kepada amaliyah atau yang kita lakukan sehari-hari. Jadi jangan salah paham nanti. Ustaz bukannya akidah itu pembahasan sifat 20. Nah, kalau ada yang bertanya udah tuh nanti. Atau ada yang salah paham, saya jelaskan sudah. Pembahasan tentang sifat Allah itu memang akidah atau tauhid. Tapi karena dua alasan tadi, saya kesampingkan dulu. Nanti kita bahas kalau setelah selesai kita membahas tauhid atau akidah amal. Selesai itu nanti, baru kita mengkaji lagi sifat 20. Nah, menjelang itu kita selesaikan dulu masalah-masalah akidah amal ini. Karena di tengah masyarakat Bapak Ibu masih banyak yang bermasalah dalam masalah akidah amal ini. Rasanya jauh contohnya Pak, kita aja lah. Ya, masalah yang tadi. Tengok mau balik, mau ke kampung mamanya, tengok ada hal-hal yang menurut kita itu tanda-tanda sial. Kita urungkan, kita tak jadi kita berangkat. Itu persoalan tuh Pak. Ini ibu di mamanya pergi suaminya ke kota atau cari apa dinas apa. Dulu ibu tuh di ruang tamu, suami dah berangkat sejam yang tadi. Tiba-tiba jatuh Pak foto pernikahan tiba-tiba di dia ibu sedang duduk di ruang tamu, tidak ada angin, tidak ada gempa, jatuh foto pernikahan. Apa perasaan? Kan macam-macam kan? Oh dia ngaku laki dia itu bermasalah atau tidak? Nanti kita bahas. Ya Bu, atau sedang cuci piring, ya kan?
kan, anak baru berangkat sekolah, tiba-tiba pecah piring itu, terlepas dia, langsung tuh connect tuh pak pikiran perempuannya, oh dia pula masalah, dia anaknya tuh laki dan anak. Kalau foto pernikahan jatuh itu pasti itu identiknya mas, diikut laki dia nampak. Apa hubungannya foto pernikahan jatuh dengan suami beli suami sendiri? Nanti kita bahas nanti. Jadi bagaimana kita tenang nanti, hati kita betul-betul tawakal dengan Allah. Jadi konsep tauhid amali itu Bapak Ibu ujungnya kata wakal pada Allah. Segala yang merusak tawakal kita itulah nanti yang menjadi persoalan dalam tauhid amali itu. Coba ya contoh tadi Pak, foto pernikahan jatuh, itu gelisah tuh, gelisah tak pun ibu-ibu, kemana-mana pikiran. Jangan nanti pulang suaminya langsung curiga bawa, tengok dicium apa namanya itu bajunya, itu nak bau parfum berusia, tengok dia tuh donat dan rambut berusia, macam efeknya udah tuh. Biasa langsung video call. Langsung video call, langsung video sama kini pak, sama dulu dah langsung video call, langsung duduk macam-macam. Pokoknya ada suruh berusia kita, siapa tuh bang, arahkan dulu ke situ arahnya pak, dapat. Nah sementara agama kita menyuruh tawakal. Kenapa banyak ayat yang menyuruh kita tawakal? Sebab akhir dari akidah atau tauhid amali itu adalah maksimalnya tawakal kita kepada Allah. Contoh yang tadi Pak, contoh menentukan hari penanggalan pernikahan Pak. Di kampung saya banyak penyakit misalnya. Ya. Orang kampung saya. Ini saya dapatnya cerita dari keluarga. Kalau sudah malam, kalau sudah bulan itu gelap, apa artinya bulan tua kan? 15 ke atas kan? Itu rata-rata orang menghindar Pak untuk melaksanakan pernikahan. Kenapa? Nggak elok itu masalah. Sementara nggak ada hadis, nggak ada ayat, nggak ada pesan ulama kita kalau buat acara akad nikah atau buat di hari tanggal-tanggal muda, tanggal 1 atau tanggal 14 atau 15. Tapi kenapa muncul pemahaman di sebagian masyarakat kalau dia nikah, dia selamat, ikut keluarga yang bina, usahakan akad nikah itu jangan di bulan-bulan gelap, jangan di pertengahan sampai di bulan-bulan tua. Nah dari mana muncul yang begini? Dan itu ada keyakinan seperti itu. Ada keyakinan begitu. Ini yang perlu kita pahami. Sampai-sampai ada yang tak mau Pak, tak mau dia menikah. Tak jadi. Yang keluarga ini meyakini punya pemahaman seperti itu. Yang keluarga yang satu mempelai, katakanlah calon pengantin perempuan, keluarganya tak punya keyakinan seperti itu. Akhirnya Pak, tak jadi menikah, tak jadi cocok, tak jadi langsung ke pernikahan. Hanya tidak sesuai dengan masing-masing bersekuku dengan keyakinan. Ada yang paling parah apa Pak? Menolak calon hanya gara-gara namu nak masuk di Terawang namu tuh Pak. Aduh Bapak suka punya musik kan? Ada yang sempat nonton ilmu dulu. Ada kitabnya Pak. Kitabnya Melayu ya. Jadi kalau bisa kita Melayu, ada guru yang pandai bisa tutup. Ada nama kitab namanya Pak Tajul Muluk. Kalau kitab pun kalau di kota-kota ada penjarian. Dulu Pak di pesantren-pesantren di kampung-kampung itu kitab Tajul Muluk itu kitab. Kalau sejauh kitab primbon atau apa? Itu kitab khusus tuh. Isinya luar biasa Pak. Ada namanya Ma'rifatul Walid dan Maghlub. Apa artinya itu? Mengetahui siapa menang, siapa negara. Kalau lah Piala Dunia, kan macam-macam Pak orang memperkirakannya. Ada yang pakai hewan laut tuh, yang jadi banyak. Mana minggu yang dimogangnya itu menangnya kan? Orang tua-tua kita dulu yang belajar kitab yang tadi itu Pak, bisa dia menebaknya. Maka dulu di kampung saya ada 10 orang, namanya Koti dan saya lupa namanya Pak, Datuk dulu.
Datuk itu Pak, Gubernur Riau sebelum Suripto kalau nggak salah, itu dipakai Datuk. Dan ilmu itu tadi itu pakai, ilmu itu kuat dia. Di kitab tuh ada cara mengetahui kalau ada perlombaan, ada peperangan, ada pertandingan. Bagaimana mengetahui siapa yang menang, siapa yang kalah sebelum pertandingan? Ada situ. Tapi itu tidak elok ilmu dia. Jadi orang tua dulu Pak, pakai ilmunya Pak. Memang ilmunya model itu. Zaman ini kan susah kita nemukan ilmu. Tapi ilmu tua itu ada model. Tadi kampung ini ke kampung sebelah main bola namanya. Datang tuh ditengoknya, dipakainya ilmu tadi. Aku nak menang, kau katanya. Rupanya memang itu ilmu kitab tadi itu Pak. Itu kitab ilmu namanya ilmu nujum namanya Pak. Ilmu nujum, ilmu perbintangan. Hanya ilmu perbintangan itu rupanya ada astronomi. Ada satu lagi, ada istilah yang saya ingat. Ilmu astronomi itu ilmu perbintangan yang bagus, yang elok itu. Tapi yang satu lagi itu ilmu perbintangan yang berkenaan dengan nasib, menentukan siapa menang, siapa kalah, menentukan hari naas, hari baik. Itu ilmu perbintangan yang satu lagi. Jadi rupanya dikembalikan ke bintang. Apa keyakinannya? Setiap peristiwa yang terjadi di muka bumi itu diawali dengan pergerakan satu bintang yang ada di hati itu. Itu kaidah Pak. Maka sejak dulu orang-orang yang ahli nujum perbintangan itu sudah dicatatnya kalau jenis bintang ini yang bergerak ada kemalangan seperti banjir bandang, gempa, sampai sedetail itu dicatat oleh ahli nujum. Tapi kalau bintang yang satu ini yang bergerak, itu peristiwa di muka bumi yang terjadi adalah berbisnis, beruntung, yang perang menang, bercatat semua. Sehingga apa? Muncullah kesimpulan peristiwa-peristiwa yang tidak baik itu terjadi, itu diawali dengan bintang ini bergerak, bintang itu bergeser, bintang ini bergerak. Peristiwa yang tidak baik, naas-naas, musibah-musibah itu terjadi, itu diawali dengan terjadinya pergeseran, perpindahan, muncul atau hilangnya bintang ini, bintang itu. Sehingga Bapak Ibu, ilmu nujum yang tadi itu dalam kitab tadi itu semuanya berpatokan kepada ilmu perbintangan tadi. Ibaratnya lalu tabel juga. Ada orang datang ke saya, Ustaz, saya mau bisnis Ustaz. Kapan kira-kira hari yang baik untuk saya bisnis? Saya buka tabel tuh. Siko tercatat hasil dari catatan pergerakan muncul bintang-bintang. Perniagaan beruntung kalau dilakukan di bulan ini, di hari ini, di minggu ini. Sampai saya sampaikan ke orang tuh, buatlah buka kedai itu, gunting pintanya di bulan ini, di hari ini, di minggu ini. Dari mana saya tahu? Dari hasil catatan bintang-bintang. Itulah intinya ilmu itu. Alhamdulillah kita tidak dipakai, jarang ini. Ya, tapi masih ada. Jangan sampai dikira tak ada, masih ada. Contoh nama tadi Pak. Kalau dua suku namanya, itu nanti cocok tuh, macam-macam lah. Saya pun tak hafal. Atau mungkin ibu dulu ada tak? Orang tua kita, siapa jodoh kau atau mak namanya kan? Siapa Pak? Siapa Pak? Apa kata mak yang kata ya? Dulu siapa namanya? Budi. Itu nama suaminya tuh calonnya Budi. Tambah nama anaknya. Pasti ini insya Allah kaya nih kalau bisnis nih. Kaya nih kalau nanti petani. Ada Pak? Pernah jumpa? Rasanya jauh kakek saya. Itu termasuk yang meyakinkan. Pernah dipraktekannya. Kita waktu muda-muda dulu kan cewek itu artinya suka sama orang. Coba sama Datuk tuh. Siapa manusia yang suka tuh katanya. Siapa namanya tuh Janu? Dihitungnya Pak.
Ah, pasti katanya. Nah kita belum tahu hal itu, tapi dipraktikkan sama dia. Dan baru-baru ini lah ada adik saya mulai terakhir nikah, keluarga laki-laki itu, adik saya perempuan, keluarga laki-laki itu ada rupanya yang masih pakai ilmu itu, jadi terekam rupanya dipakai ilmu itu Pak. Siapa nama manusia itu katanya, maksudnya adik saya, sebutnya namanya. Cuman karena calon suami adik saya ini tak percaya begitu, dites mamanya, mamanya ilmu. Dia apa namanya? Dites mamanya. Pertama 3 kali dia sebut nama adik saya. Pertama salah, kedua salah, yang ketiga baru betul. Bapaknya nama adik saya Ani yang asli. Adik dikasih tahu sama bapaknya itu namanya Anu Mak. Anu kurang elok kok. Oh salah Mak, ada Anu Pak, Ani Pak, Maknya. Oh Ani itu Pak. Nak elok itu. Oh yo, uringi Dani, Anu, kita semua elok, dites sama Pak. Ada contohnya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau ini Bapak Ibu tertarik, nah kita lanjutkan. Tapi kalau tidak, tolong sampaikan ke pengurus. Jangan tapi ya malu-malu. Daripada nanti Bapak Ibu makan hati nanti. Ya. Ini kalau yang lembaga kok boleh gini mah, atau yang mudah-mudahan ceramah, juga sampai yang tadi, itu namanya tanda-tanda tuh. Jadi supaya kita sepemahaman, lain menarik asalnya kajian saya, materi saya, silakan sampaikan ke pengurus. Yang urusnya baik Bapak. Nah, kalau tidak, sampaikan. Ini demi ya semoga nanti pertemuan kita gayung sambung. Kalau tak cocok materinya, tak kami itu akidah saya rodos, kami akidah saya rodos sifat 22-nya sampai gitu. Saya dengan lapang hati akan menerima. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini udah lewat 30. Kalau ada yang mau tanyakan silakan. Tapi pertanyaannya kalau bisa tak akidah. Tapi kalau tak bisa ya sudah. Kalau bisa dijawab, saya jawab. Baik, berkenaan dengan tauhid amali luar biasa. Kayaknya ini bongkar betul nih, ya kepercayaan kita, keyakinan tengah masyarakat. Dan insya Allah ini kita akan coba Ustaz. Ya, Ustaz bongkar nanti sehabis ini. Lalu kita kasih kesempatan untuk bertanya. Ada sekitar 3 menit. Ya Pak ya, silakan. Kebetulan beliau kuat. Ya, jadi katanya belum harap tak ada nikah. Terima kasih Pak Ji. Ustadz, saya sebelum kami kecewa kajian, kalau misalnya tadi pertanyaannya jemaah tertarik lanjut gitu, tapi insya Allah kan Ustadz yang tertarik sama kami itu, untuk kami lah tertarik kan, Ustadz tidak tertarik loh, kayak orang jemaah gitu. Jadi pertanyaan saya itu pertama Ustadz, ini secara fikih kan, kira-kira apa hukumnya atau apa kategori hukumnya tidak mensilentkan HP dengan sengaja dalam sholat jamaah? Karena ini kayaknya tadi jadi yang penting sama Ustaz kan, tidak mensilentkan HP. Tidak usah dulu menargetkan kan, tidak mensilentkan HP dengan sengaja dalam sholat jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua tentang tauhid amali tadi, untuk penanggalan tadi kan cerita Pak tadi mungkin kan banyak fenomenanya saya, termasuk nikah di Muharram itu jarang. Jadi maksud saya, apakah ada dalam ayat Al-Quran ataupun hadis misalnya yang mengarah ke tentang itu? Soalnya kalau saya menengok-nengok kan, atau saya analisa, kadang beberapa kasus itu memang ada penyimpangan makna dari nas itu kan. Sebagai contoh kan, kalau dulu di
Ustaz, saya pernah belajar baca kitab dulu sama Ustaz Taufik kan. Jadi misalnya dia mau menjinakkan harimau kan, saya coba-coba pula kan, cuma ilmunya kan alhamdulillah ada di harimaunya kan, kecuali yang duplikat. Jadi pakai satu ayat misalnya apa itu tadi, ini ja'ilul fil ardi khalifah kan itu, selain daripada khalifah kan itu jadinya rakyat kan, jadi dia santai aja. Orang tertentu manggil jin kan gitu, atau manggil harimau. Saya coba tapi belum berhasil gitu. Jadi apalagi cewek kan, ibu apalagi cewek kan gitu. Masa saya yang semi ganteng tidak yang berkumis tidak bisa gitu. Kalau Pak tidak pastilah kumisnya tebal. Jadi apakah penanggalan tadi itu ada penyimpang, ada ayat atau hadis yang memang dikirikan lah maknanya itu maksudnya oleh orang-orang tertentu gitu. Baik. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum. Dua pertanyaan dari penanya aktif. Pertama, apa betul hukumnya Ustaz tidak mensilentkan HP dengan sengaja ketika mau sholat berjamaah? Persoalannya Bapak Ibu, hukum mengganggu orang sholat hukumnya haram. Mau HP yang media untuk mengganggunya, mau nyanyi sendiri tanpa HP, atau kita ganggu betul orang yang sholat itu haram hukumnya. Atau dengan baca Quran. Nah bayangkan tuh Pak, kawan sholat sampai kita baca Quran sampai dia kuat-kuat, waktu hawan laili kita saja nggak terganggu dia, berdosa kita. Dengan Quran tuh, apalagi dengan benda-benda atau cara yang lain seperti HP. Mudahnya ini kita pikir, apa hukum mengganggu orang sholat? Itu mudahnya ini, haram hukumnya. Orang sholat tapi diganggu. Dengan zikir pun tidak boleh. Contohnya, kita kan habis sholat kita bisa berzikir Pak Imam. Kalau masih ada jemaah yang masih sholat, imam tolong volume ini kurangi. Ini tidak dalam doke, suara tinggi pula, astagfirullahaladzim. Kalau terganggu yang jemaah yang sholat itu berdosa Pak. Jadi imam harus proaktif. Jadi kalau ada jemaah yang masuk, zikir berjamaah itu dikurangi volume. Astagfirullahaladzim. Kan bisa cara zikir berjamaah itu kan tidak mesti kuat dari awal sampai akhir Pak. Itu anak TK ya. Anak TK, anak SD kita suruh dia, kita ajar dia zikir habis sholat, tengok sekuat tenaga ini bacanya zikir Pak, dari awal sampai akhir. Habis itu paruh sholat hilang sholatnya. Kita anak tua-tua ini apa seperti itu. Zikir itu penting keluar suara. Astagfirullahaladzim. Waduh ya. Itu dah masuk zikir jahar tuh. Dia zikir jahar itu artinya zikir yang suara zikir itu terdengar oleh kita dan orang lain. Baik satu orang atau dua orang sampai kita. Tapi kalau sudah satu RT yang mendengar Pak, itu mau mokim mau itu tidak jahat. Nah, walaupun dengan zikir Pak, berdosa, mengganggu. Nah, apalagi dengan HP, dengan musik, rock and roll, apa macam-macam, bikin pak tahapan, apalagi dengan itu. Atau dengan zikir, Ustaz, mana kalau nada darinya Quran, surah sampai di buku itu. Kalau itu mengganggu pelaksanaan sholat orang baik berjamaah ataupun tidak, itu hukumnya berdosa. Kalau sengaja, di syarat berdosanya itu sengaja dan dimatikan. Yang kedua, dia tahu hukumnya tidak boleh. Kalau terpenuhi dua syarat ini, tambah satu lagi, ada cukup dua ya. Sengaja. Yang kedua, dia tahu hukumnya itu tidak boleh. Nah, dia lakukan juga berdosa. Tapi kalau terlupa dia atau dia tahu HP-nya bunyi, dia sadar tak mematikan, cuma dia tidak tahu hukumnya, dia kira hukumnya boleh-boleh saja. Nah, tidak, insya Allah tidak berdosa. Tidak pula bisa kita langsung pokoknya haram Ustaz, tidak bisa. Dua syaratnya. Pertama, sengaja memang tak dimatikan. Yang kedua,
dia tahu kalau perbuatan model ini haram hukum. Nah, kalau terpenuhi dua syarat ini baru syarat hukum. Yang kedua, persoalan penanggalan tadi Bapak Ibu, kita bukan berarti tidak boleh kita membuat penanggalan. Contoh, anak saya mau nikah, saya tentukan bulan Januari aja lah. Kenapa tidak lain? Karena Januari itu ya biasanya orang banyak Januari. Itu boleh menentukan tanggal atau hari tertentu untuk kegiatan tertentu, itu boleh hukumnya, dengan syarat jangan dikaitkan dengan naas atau tidak naas, sial atau tidak sial. Nah, itu persoalan. Kenapa anak dinikahkan hari Minggu? Sebab kalau di hari Minggu banyak orang datang, Ustaz. Pak, kalau dibuat dari Senin banyak orang datang nanti ke sawah lah. Nah, itu boleh itu, supaya omongnya banyak Pak Ustaz. Nah, ya boleh itu. Tapi kalau kenapa dibuat hari Minggu? Hari Minggu itu Ustaz, itu hari insya Allah tidak ada sial. Tapi kalau dibuat hari Minggu, sial banyak. Ada aja yang kemalangan nanti pas acara. Nah, kalau itu tidak masalah, jadi masalah. Nah, terkait dengan zikir yang tadi, apa tadi, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Peganglah kepala imam, kepala singko. Mempan Ustaz? Ada kan? Jadi gini Pak, ada ayat Quran itu Bapak Ibu, ada keistimewaan khususnya yang itu didapatkan oleh orang-orang tertentu, yang orang soleh, ya, preman orang soleh. Dan itu tidak disebutkan dalam hadis dalam Quran. Kalau dalam kajinya namanya khawasul Quran, khasiat khusus ayat Quran. Yang tidak ada hadisnya, tidak ada Qurannya menjelaskan itu. Itu apa alasannya? Percobaan atau hasil percobaan para ulama orang soleh. Apa contohnya? Imam Ahmad bin Hanbal, apapun ulama itu, murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan orang melakukan ilmu itu Pak, ahli besar. Satu kali beliau didatangi oleh orang, Pak Imam, itu istri saya sedang berusaha, sedang melakukan persalinan, jadi sedang bersalin, sedang melahirkan, tapi susahnya minta ampun. Kan ada ibu mudah aja melahirkan Pak. Contoh orang Arab itu kalau melahirkan Pak, contoh mau buinya, gitu, mau jatuh, apa spesial, mengejarnya, gitu, langsung anak itu, percaya Pak? Karena orang Arab itu perempuannya kan besar, rahimnya besar, pinggulnya besar. Jadi melahirkan itu cuma kayak penampas mengejar aja, gitu, langsung keluar anaknya. Kalau awal cucu Pak, lah pendek manusia itu, pinggulnya ketek dulu, rahimnya ketek, anak. Jadi payah lagi. Singkat cerita, istrinya susah melahirkan, datang lagi ke ulama nih, tuan guru, Imam Ahmad, istri saya susah kan bersalin, melahirkan susah. Kata beliau, nih, kamu tulis ayat ini, ada ayatnya, saya lupa pula ayatnya. Tulis ayat ini di wadah seperti mangkok, tulis itu ayatnya, masukkan air, kemudian minumkan ke istri kamu itu, kemudian kalau ada sisanya dibersihkan ke badan. Pertanyaannya, ayat itu Pak, tidak ada hadis yang menyebutkan khasiat ayat ini mempermudah persalinan. Tapi yang melakukan siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, satu lagi, ada namanya Ibnu Taimiyah, ulama besar tuh. Beliau mengatakan begini, siapa yang membaca Ya Hayyu Ya Qayyum bika astaghits, itu tidak salah zikirnya, sebanyak 40 kali setiap subuh, sebelum waktu subuh, itu Allah akan hidupkan hatinya. Jadi khasiatnya hati hidup, hati tidak mati. Apa zikirnya? Ya Hayyu Ya Qayyum bika astaghits. Sebab dibaca berapa kali? 40 kali. Sampai kini Pak, tidak ada jumpa di para ulama hadis yang mengatakan itu zikirnya dan itu khasiatnya. Tapi yang membuatnya ulama yang
ulama kita pilih ke beliau ulama intinya. Nah jadi gini, kalau ada umpamanya tuan guru dulu, wah kalau jumpa ular, tulik. Kalau soal tulik namanya, kalau ular. Nah baca ini, itu insya Allah nanti ular itu tunduk banget. Atau apa tadi? Kok buayu namanya atau harimau? Itu bisa jadi ayat yang dibaca itu berdasarkan hasil uji coba yang diyakini fungsinya atau khasiatnya di antaranya itu. Jadi mungkin yang dibaca tadi dia dapat di mana tuh ini jaya belum di khalifah ya. Dari guru-guru atau apa? Cita-cita datang dulu. Bisa jadi itu khasiat model tuh. Yang namanya khasiat Pak, tidak mesti semua orang nanti bisa mempraktekkan. Jadi kata guru saya dulu, khasiat Quran yang model tadi itu tidak semua orang bisa mengamalkannya. Nah itu pula karena khasiat Pak masing-masing. Sama UB itu kalau minum dia sianu tidak efektif, tidak ada hasilnya. Tapi kalau sianu yang minum berefek, sama gitu. Ayat itu dibaca oleh Rasulullah ini jahilun fil ardi khalifah. Apa hewan puasa yang hadapinya? Tunduk langsung. Kerbau nanti harus beli. Lah susah orang melunakkannya. Dipogangnya dia tahu buahnya. Nah, kata tapu ini bacanya tunduk langsung. Rupanya tanya apa Ustaz baca Ustaz? Tak ada orang katanya ini jahilun fil ardi khalifah. Ini bacanya. Nah, itu berarti khasiat ayat itu yang dapat dia tahu. Cuma dia Pak RT mau ini jahilun fil ardi khalifah. Ada sifatnya kamu itu. Jangan salahkan ayat itu. Tak salah ayat itu Pak. Ayat itu tidak mujarab sama Pak RT itu. Ada rukun syaratnya mungkin tidak sempur, tidak masuk. Atau sih, dulu diajarkan oleh orang tua kami Pak kalau jumpa dengan ular tak apa ya ayatnya itu. Salamun. Mungkin itu hasil yang taruhnya. Jadi kalau memang itu yang menyampaikan orang-orang soleh dulu, guru-guru dulu, anda usah seuzon dulu, apalagi mensyirikan, nado hadis itu. Bisa jadi itu memang ada khasiat dari ayat itu yang itu didapatkan dari pengalaman, bukan dari hadis, bukan dari Quran, dan itu sah hukumnya ada. Asal jangan dipakai itu masih apa? Ini contoh saya memaafkan ini contoh itu. Dulu waktu saya hadiah Pak, aduh kawan tuh ambil warimbang katanya, itu warimbang. Arahkan ke manusia gitu. Baca, rupanya ayat tuh Pak. Apa ayatnya tuh? Itulah. Tahu kawan. Ini mengamalkan ya. Ngamalkan saya juga. Itu dibuat jadi. Itu nggak boleh, itu hukumnya haram. Itu mau main-main namanya. Kalau maksiat, kan maksiat itu yang dosa, ya kan? Ada pakai fajar bin husnata asrata aina. Itu nggak boleh, itu haram hukum, ya kan? Haram hukum. Tapi kalau untuk menundukkan hewan, kalau memang mungkin khasiat teruji oleh ulama kita, pakailah. Masih dapat Ustaz? Fajar betul? Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu mungkin pertanyaan, dua pertanyaan yang kita sudah menjawab. Kita cukupkan, mungkinlah basi untuk dulu Pak. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Dengan niat siapa di antara kita yang sakit, keluarga kita yang sakit Allah sembuhkan, ada hajat kita mudah-mudahan kabulkan. Kalau ada hutang-hutang Allah bantu untuk melunasinya. Kalau ada dosa kita diampuni Allah. Kalau ada rasa gundah, gelisah, takut dengan masa depan, dihantui masa lalu, Allah hilangkan semua itu. Ada hadirin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu. Allahumma la tada' minna maridan illa shafaitahu wa la mayyitan illa rahimtahu.
اللهم لا تدع لنا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجته. اللهم لا تدع لنا هما ولا غما إلا فرجته. اللهم لا تدع لنا هما ولا غما ولا حزنا إلا أذهبته عنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi